Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal P3K tahun 2021 untuk persiapan tes nanti ya. Nah, soal-soal yang akan kita bahas yaitu mengenai kompetensi sosiokultural part 3-nya. Untuk part 1 dan part 2-nya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke, sebelum kita mulai simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan kerja Anda yang sangat dekat dengan Anda, rekan Anda mengundang Anda dan meminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda tahu persis, sudah pasti akan diadakan pesta untuk anak-anak yang sangat meriah. Padahal Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak. Maka yang akan Anda lakukan? A. Menelpon dan memohon maaf karena tidak akan hadir dan memberi kado di lain kesempatan. Saya rasa ini kurang tepat ya teman-teman, karena kalau ada undangan sebisa mungkin kita itu hadir. Jadi yang A kurang tepat. Yang B, hadir sebentar saja, memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangannya. Bisa jadi kita simpan dulu. Yang C, datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan karena banyak anak-anak. Ini juga tidak boleh karena kurang sopan. Yang D, datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. Oke, kita simpan. Yang E, tidak datang tanpa konfirmasi apapun karena jika datang, Anda akan merasa sangat terganggu dengan keberadaan anak-anak. Yang E juga kurang baik ya teman-teman. Nah, antara jawaban B sama D yang paling tepat itu adalah yang D. Datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Kamu mempunyai keluarga di luar negeri dan hari ini salah satu dari anak keluargamu tersebut akan liburan di Indonesia dan dititipkan di rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman di Indonesia? A. Mengajaknya mengenal budaya dengan menceritakan sejarah di tempat-tempat yang dilewati. Oke, kita simpan dulu. B. Mengajak orang-orang di lingkungan buat memperkenalkan keberagaman kepada anak tersebut. Saya rasa ini kurang efisien ya teman-teman, karena melibatkan tetangga-tetangga kita, padahal kan tetangga kita juga memiliki kesibukannya sendiri gitu ya. Yang C, mengajaknya main ke tempat-tempat ibadah. Saya rasa ini juga bukan cara yang tepat untuk memperkenalkan keragaman budaya di Indonesia ya. Yang D, jadi wakil orang tuanya buat mendidik dia tentang keberagaman. Bisa, tapi ini sepertinya kurang tepat ya teman-teman. Yang E, menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Oke, antara pilihan A sama E tadi yang tersisa, itu yang paling tepat adalah yang E, menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Yang A itu kan ketika kita hanya melewati tempat-tempat budaya, kita menceritakannya saja, tapi tidak cukup sampai di situ. Untuk kebiasaan sehari-hari, kita juga perlu untuk menanamkan atau mengajarkan tentang keberagaman Indonesia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Setibanya di sana, ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab, sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Yang A, tetap pada pendirian Anda dan berpenampilan seperti biasanya. Ini kurang tepat ya, kurang menghargai kebudayaan yang ada di daerah tersebut. Yang B, ikut memakai hijab dan melakukannya secara berkesinambungan. Oke, kita simpan dulu. Yang C, ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Oke, bisa kita simpan dulu. Yang D, ikut memakai hijab walaupun Anda merasa risih untuk menghargai budaya daerah tersebut. Ini kurang tepat ya teman-teman. Yang E, Anda merasa belum pantas untuk berhijab, lebih baik hijab hati dulu. Ini juga kurang tepat. Nah, jawaban antara B sama C yang paling tepat itu adalah yang C. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Anda bekerja di event organizer perusahaan jasa acara pernikahan. Sudah menjadi hal yang lumrah jika mewarnai rambut bukan menjadi masalah bagi perusahaan Anda. Suatu ketika Anda ditugasi oleh atasan ke suatu daerah yang di tempat itu ada stigma masyarakat bahwa mewarnai rambut identik dengan preman yang ditakuti oleh sebagian besar masyarakat. Sikap Anda adalah
A. Tetap pada pendirian Anda dan berpenampilan seperti biasanya. Ini kurang tepat ya teman-teman, kurang menghargai budaya tadi. B. Mewarnai rambut menjadi hitam dan melakukannya secara berkesinambungan. Oke, kita simpan. C. Mewarnai hitam rambut saya sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Boleh kita simpan. Yang D. Berusaha mewarnai rambut menjadi hitam walaupun Anda lebih suka rambut warna-warni dalam rangka menghargai budaya daerah tersebut. Boleh juga. Yang E. Anda merasa warna rambut warna-warni bukan masalah bagi warga desa tersebut. Ini kurang tepat ya teman-teman, jelas-jelas tadi rambutnya warna-warni itu mempunyai stigma yang kurang baik di masyarakat. Nah, tapi antara jawaban B, C, sama D, yang paling tepat adalah yang C. Mewarnai hitam rambut saya sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Lanjut, soal nomor 5. Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawannya berlawanan jenis kelamin dengan Anda. Suatu hari, atasan Anda menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan susah fokus dalam bekerja karena mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda dibanding pekerjaan mereka sendiri. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? Yang A, tetap bekerja seperti biasa, toh kesalahan bukan berada di pihak saya. Ini kurang tepat ya teman-teman, karena tidak menyelesaikan masalah. Yang B, menyarankan kepada atasan agar mendisiplinkan para karyawan tersebut. Ini juga kurang tepat. Yang C, meminta kepada bagian kepegawaian untuk dipindahkan ke divisi lain. Ini juga kurang mengatasi masalah. Yang D, mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Oke, kita simpan dulu. Yang E, sedapat mungkin menyarankan kepada rekan-rekan yang lain agar lebih fokus dalam bekerja. Oke, sisa jawabannya hanya ada E sama D. Tapi yang paling tepat adalah yang D, yaitu dengan mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Seperti itu. Karena biasanya perhatian lawan jenis itu tertuju karena ada suatu hal yang menarik. Mungkin dari penampilan Anda, yang mungkin terlalu seksi atau gimana. Nah, maka dari itu Anda bisa mengubah tampilan tersebut agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Teman kantor saya memberikan hadiah ulang tahun yang saya tidak sukai. Sikap saya: A. Memberikan hadiah tersebut kepada orang lain. Kurang tepat ya teman-teman. Yang B. Menggunakannya untuk keperluan saya. Oke, kita simpan. Yang C, menyimpannya sebagai kenangan. Boleh. Yang D, menggunakannya untuk menyenangkannya. Boleh juga. Yang E, menyimpan dan tidak akan menyentuhnya. Ini kurang tepat. Jadi jawabannya mungkin adalah B, C, sama D. Jawaban yang benar yaitu yang B, menggunakannya untuk keperluan saya. Nah, ini mewujudkan untuk aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. Oke, lanjut soal nomor 7. Akhir-akhir ini, banyak tayangan di televisi yang isinya kurang mendidik. Melihat fenomena tersebut, menurut saya, A. Ingin menutup hak siar semua stasiun televisi. Ini nggak mungkin ya teman-teman, emang siapa kita gitu ya. Oke, yang B. Ingin protes pada semua stasiun televisi untuk mengganti tayangan lebih banyak. Ini sepertinya juga kurang tepat. Yang C. Ingin menghujat semua stasiun televisi di media massa. Ini juga kurang efisien, kurang solutif. Yang D, ingin menggalang massa untuk melakukan demo terhadap pemerintah untuk segera mengambil kebijakan. Ini juga kurang efisien ya teman-teman. Yang E, ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Nah, inilah jawaban yang paling tepat, yaitu yang E. Nah, di sini mencerminkan sikap mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan, yaitu dengan mengajak pihak-pihak yang berwenang dan yang terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Ketika sedang santai di rumah, saya melihat seorang ibu yang sepeda motornya macet, sedangkan bengkel terdekat berjarak 100 meter dari rumah. Yang akan saya lakukan adalah A. Menunggu saja apa yang akan dilakukan ibu tersebut. Ini kurang tepat ya teman-teman, karena kita sebisa mungkin membantunya gitu. Yang B, menunjukkan bahwa 100 meter lagi ada bengkel. Oke, bisa. Yang C, menanyakan apa yang terjadi. Ini juga kurang tepat, karena kan tadi kita sudah tahu bahwa sepeda motornya macet seperti itu. Yang D, membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. Boleh kita simpan. Yang E, memanggil petugas bengkel.
Ini juga bisa sebenarnya. Tapi antara jawaban B, D, sama E, yang paling tepat itu adalah yang D. Membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. Nah, hal ini akan mencerminkan aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan, dan juga saling tolong-menolong. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Ketika Anda hendak berangkat ke kantor, Anda melewati jalan raya dan Anda melihat banyak orang membuang sampah di dekat tempat pembuangan sampah, dan sampah tersebut berserakan di pinggir jalan yang mengganggu pandangan dan jalan kendaraan. Apakah yang akan Anda lakukan melihat keadaan tersebut? A. Segera merapikan sampah itu tanpa pikir panjang demi kepentingan pengguna jalan lain dan masyarakat banyak. Oke, kita simpan. B. Melewati dan membiarkannya begitu saja karena bukan tanggung jawab saya. Ini saya rasa kurang tepat ya teman-teman. Karena kebersihan lingkungan itu kan tanggung jawab kita semua. Yang C. Memberitahu orang yang ada di sekitar jalan untuk memungut sampah tersebut dan membuang pada tempat pembuangan sampah yang telah tersedia. Oke, kita simpan. Yang D. Memvideo dan memfoto, selanjutnya diviralkan melalui media sosial agar semua orang paham kondisi di sekitar tempat pembuangan sampah. Oke, bisa. Yang E. Menelpon pihak berwenang yang bertanggung jawab dengan sampah ini. Oke, di antara kelima jawaban ini yang paling tepat itu adalah yang A. Segera merapikan sampah itu tanpa pikir panjang demi kepentingan pengguna jalan lain dan masyarakat banyak. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Ketika saya sedang naik motor di jalan mendekati kampus tempat saya kuliah dulu, saya melihat salah seorang dosen saya yang dulu terkenal sangat galak sedang jalan kaki. Saya akan A. Berhenti dan menyalami dosen tersebut. Oke, boleh. B. Diam saja dan pura-pura tidak tahu. Ini kurang tepat ya teman-teman. C. Langsung menambah kecepatan agar tidak terlihat. Ini juga kurang sopan. Yang D. Dalam hati masih menyimpan dendam karena pernah dimarahi. Jelas ini juga tidak boleh. Yang E. Menyalami dosen tersebut dan menawari untuk memberi boncengan. Nah, antara jawaban A sama E, yang paling tepat itu adalah yang E. Selain kita menyalami, kita juga menawarkan boncengan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 11. Ada pegawai baru yang bersikap tidak sopan terhadap Anda. Sikap Anda adalah A. Ikut bersikap tak ramah dan memusuhinya. Ini kurang tepat ya teman-teman. Yang B. Ingatkan dengan baik-baik agar lebih ramah. Oke, bisa kita simpan. Yang C. Tidak perlu ikut campur karena bukan urusan saya. Ini juga kurang tepat. Yang D. Mendoakan yang terbaik untuk pegawai tersebut. Boleh. Yang E. Melaporkan pada atasan agar segera ditegur. Ini kurang efisien. Antara jawaban B dan D, yang paling tepat itu adalah yang B, yaitu mengingatkan dengan baik-baik agar lebih ramah. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Hubungan dengan rekan kerja yang baik dapat tercermin dalam bentuk seperti apa? A. Relasi yang baik butuh waktu agar bisa tercipta. B. Saat atasan memberi tugas kepada kita. C. Saat kita sedang membutuhkan bantuannya. Ini kurang tepat ya teman-teman. Yang D. Sering saling bantu-membantu saat rekan mengalami kesulitan. Boleh. Yang E. Saat kita sedang mengalami keberhasilan. Nah, jawaban yang paling tepat untuk mengetahui hubungan rekan kerja yang baik seperti apa, yaitu pada saat sering saling bantu-membantu saat rekan mengalami kesulitan. Itu jawabannya yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 13. Bagaimana reaksi Anda menyikapi aksi-aksi kekerasan yang sering terjadi di jalanan? A. Takut dan trauma saat berada di jalan. Ini kurang tepat ya teman-teman. B. Tidak ambil pusing dengan kejadian tersebut. Ini juga kurang tepat karena kita juga perlu waspada karena kita juga sebagai pengguna jalan seperti itu. Yang C. Melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalan. Oke, kita simpan. Yang D. Hanya asyik menonton tanpa melakukan sesuatu. Ini kurang tepat. Yang E. Sebisa mungkin mencari teman ketika melewati jalan tersebut. Ini juga kurang tepat. Jadi jawabannya adalah yang C. Melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalan. Lanjut soal nomor 14. Siang ini Anda menerima panggilan untuk proses rekrutmen pada sebuah perusahaan. Ketika Anda berangkat untuk mengikuti rekrutmen tersebut, di tengah perjalanan Anda melihat kerumunan orang di pinggir jalan dan ternyata telah terjadi kecelakaan dengan korban tabrak lari. Sedangkan Anda harus sesegera mungkin sampai di perusahaan untuk memulai seleksi. Maka sikap Anda A. Tetap melanjutkan perjalanan untuk tetap mengikuti tes pekerjaan. Oke, sebenarnya kalau kita berada di dunia nyata, mungkin kita akan mementingkan seleksi ya teman-teman. Tapi kita cek nanti jawaban yang benar apa.
Yang B mengabaikannya karena harus mengikuti tes yang akan dimulai sebentar lagi. C tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang lain yang menolong. D menolongnya, kemudian membawanya ke rumah sakit atau kantor polisi. E mengejar pelaku tabrak lari dan memintanya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, di antara jawaban A sampai E yang paling tepat itu yang D, menolongnya kemudian membawanya ke rumah sakit atau kantor polisi. Sebenarnya kalau kejadian di dunia nyata, mungkin kita juga akan mementingkan ikut seleksi gitu ya teman-teman. Di sini yang dilihat yaitu kepedulian kita terhadap orang lain. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Oke, soal yang terakhir. Malam ini Anda bersama anggota keluarga berkumpul untuk makan bersama. Salah satu di antaranya menggunakan gawai untuk menjelajahi teknologi informasi pada gawainya, seperti WhatsApp, Line, Twitter, Instagram. Sikap Anda terhadap ilustrasi di atas: A. Membiarkannya karena itu suatu hal wajar untuk bersosialisasi dengan rekan di dunia maya. Ini kurang tepat karena di sini kan kita lagi kumpul keluarga, kita lagi makan bareng gitu ya teman-teman. Usahakan kita sebisa mungkin mengurangi penggunaan gawai. Yang B, menarik gawainya dan tidak akan mengembalikannya sebelum seluruh anggota keluarga selesai makan. Ini kurang bijak. Yang C, melanjutkan makan dan berbincang dengan anggota keluarga lainnya. Ini juga kurang tepat. Yang D, menasihatinya pada saat makan untuk tidak menggunakan gawai. Yang E, menanyakan alasannya menggunakan gawai tersebut dan mengingatkan untuk mematikan gawainya. Oke, antara D sama E yang paling tepat itu adalah yang D gitu ya teman-teman. Nah, itulah tadi pembahasan soal-soal mengenai sosiokultural. Semoga pembahasan soal-soal ini dapat membantu teman-teman untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.